atau menjadi penerjemah Pastor Don ya. Mungkin ingat beberapa kali saya pernah menjadi penerjemah Pastor Don. Tapi hari ini saya itu menjadi PSS. Ya, bukan kesebelasan ya Bapak Ibu ya. Tapi pengkhotbah setahun sekali. Ya, cakep. Makanya saya baru muncul tahun ini karena cuma 1 tahun sekali keluarnya. Kalau saya disuruh khotbah lagi, saya jadi PSD. Ya, pengkhotbah setahun 2 kali. Tapi nggak akan bisa jadi PSR karena itu Pastor Stephanie Rachel. Oke. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya ketemu teman lama saya nih. Kita dulu 10 tahun lalu kita traveling bareng ke Korea. Dan kita udah lama gak ketemu. Jadi pas ketemu, Nat, lama gak ketemu. Aduh, makin langsing, makin glowing, makin tua. Ya, jadi kita udah lama gak ketemu, terus kita tiba-tiba flashback nih. Jadi ingat-ingat waktu trip ke Korea dulu, paspor teman saya itu sempat hilang. Jadi pas kita lagi jalan-jalan, paspornya tiba-tiba jatuh dan dia jadi sangat panik saudara-saudara. Bayangkan di negara asing, paspor kita hilang. Apa yang akan terjadi? Kita nggak punya bukti identitas. Kita ujung-ujungnya bisa kena deportasi kalau misalnya sampai pulang nggak ada paspornya. Ya puji Tuhannya waktu itu ada yang menemukan paspornya, jadi ceritanya itu happy ending. Nah tapi setelah itu saya mulai berpikir ya, kadang-kadang kita sebagai pengikut Kristus yang seharusnya sudah pegang paspor kita dalam Kristus nih, kadang-kadang kita lupa siapa identitas kita di dalam Dia. Makanya hari ini khotbah saya atau sermon saya sebutkan namanya Our Identity atau judulnya Our Identity. Dan saya mau demonstrasikan sedikit ya. Sebentar, saya lihat dulu nih dari jauh. Oke. Waktu kita datang ke dunia ini, kita ini seperti air dalam gelas ini ya. Air ini sangat jernih, kita belum terpapar oleh dosa. Tetapi karena kita hidup di dunia ini yang penuh dengan dosa, perlahan-lahan kita itu terpapar dengan dosa. Dan secara nggak sadar, dosa itu mulai terus menggerogoti kita. Dan terus dia mempengaruhi kita. Sehingga suatu ketika kita menyadari, saya sudah menjadi orang yang berbeda. Saya sudah tidak jernih lagi. Sudah tidak seperti waktu saya datang ke dunia ini. Dan saat kita bergumul dengan dosa, yang sering kali kita lakukan adalah kita jadi kalah sama efek dosa. Apa itu efek dosa? Efek dosa itu misalnya waktu dia mulai berbicara kebohongan, kamu gak layak, kamu gak berharga, kamu bukan siapa-siapa, karena semua yang sudah kamu lakukan. Tapi tadi kita juga sudah menyanyikan lagu-lagu yang sebelumnya ya, saya gak janjian sama para pemusik, tapi tenang saya gak akan nyanyi, itu khusus Pastor Stephanie. Saya nggak janjian sama para pemusik, tapi tadi udah dibilang, kita dipilih, kita dikuduskan, kita diampuni karena kasih karunia Yesus. Jadi saat Yesus datang ke dunia ini, saat kita datang kepada Yesus dan kita percaya bahwa kuasa Yesus, kasih Yesus yang sempurna itu bisa memurnikan kita. Dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jeng-jeng. Ya, jadi kita akan bisa jadi sama seperti Dia. Sama dalam arti adalah kuasa Tuhan, kuasa keselamatan, kuasa penebusan di kayu salib, kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan juga ada dalam diri kita. Sekarang apakah dosa itu masih ada? Tentunya masih ada, karena kita hidup di dunia yang broken. Tetapi lihat, apakah dosa itu bisa menyentuh kita? Tidak seperti sebelumnya. Karena kuasa Tuhan, Roh Kudus, kuasa penebusan Yesus yang memurnikan dan menjadikan dosa kita yang merah seperti kain kirmisi menjadi putih seperti salju. Dan kita pun menjadi ciptaan yang baru. Saya mau baca ayat utama kita pagi hari ini ya, dari 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Mungkin kita bisa baca bersama-sama ya. Saudara-saudara ya, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Amin. Amin. Jadi kalau misalnya kita menjadi ciptaan baru, kita sudah didamaikan oleh Kristus dengan penebusannya di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengirimkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita hafal ayat ini di luar kepala, dari sekolah minggu disuruh hafalin ayat Nas, Yohanes 3 ayat 16. Tapi sudahkah kita benar-benar menghidupi ayat ini? Sudahkah kita benar-benar percaya bahwa kita adalah ciptaan baru dan kasih Allah itu sungguh besar, sehingga kita sudah benar-benar didamaikan dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, Nat, kalau sudah jadi ciptaan baru berarti pergumulan dengan dosa udah habis dong. Tidak begitu Ferguso, justru semakin berat. Kenapa? Karena kita bukan dari dunia ini. Sehingga setelah kita semakin dipisahkan untuk Kristus, kita akan semakin terpapar dengan dunia ini. Kita semakin tahu, oh rumah kita memang bukan di sini. Pergumulan kita dengan dosa akan jadi semakin besar. Dan apakah kita bisa jatuh lagi dalam dosa setelah kita menjadi ciptaan baru? Bisa. Bahkan hampir semua tokoh Alkitab, dari Daud, Salomo, ya siapa deh, saudara sebut, nanti saya iyahin. Itu semua pasti pernah bergumul dengan dosa setelah mereka juga mengenal Tuhan. Jadi ini adalah suatu hal yang wajar. Tetapi ingat, walaupun dosa itu tadi rintik-rintik masuk ke dalam diri kita, di dalam diri kita itu sudah ada kuasa Tuhan, kuasa Kristus, kebangkitannya yang mengalahkan semua kuasa lain di dunia ini. Jadi walaupun dosa berusaha membuat kita down, walaupun dosa berusaha menggerogoti kita, tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa dosa itu. Dan kita selalu ada, kuasa Tuhan selalu ada untuk memurnikan kita dan membawa kita kembali kepada Dia. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Mendamaikan kita, kalau bahasa Inggrisnya itu reconcile, artinya rekonsiliasi, ada pelayanan perdamaian. Sehingga kita bisa percaya keselamatan itu. Kenapa? Karena bukan tergantung pada usaha kita, bukan tergantung pada siapa kita, bukan tergantung pada apa yang kita punya. Walaupun Anda pelayanan ke daerah terpencil, walaupun Anda sudah melakukan A, B, C dalam hidup Anda, tapi bukan itu yang menyelamatkan Anda. Karena yang menyelamatkan Anda hanya kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang diberikan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan Tuhan tidak akan pernah bisa meninggalkan kita. Karena Tuhan tidak bisa mengingkari dirinya. Kita mungkin bisa meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah bisa meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Sehingga waktu kita berbicara tentang identitas kita di dalam Kristus, saya rasa satu kalimat ini cukup menjelaskan ya, bahwa not who we are, but whose we are, who God says we are. Jadi identitas kita itu bukan tentang kita, bukan tentang siapa Natali itu, Pastor Stefani siapa, Tante Lydia siapa, bukan tentang apa yang kita punya, apa yang sudah kita capai, bukan tentang siapa kita, siapa keluarga kita, apa saja pelayanan yang sudah kita lakukan, tetapi tentang milik siapa kita itu. Kalau kita milik Yesus, berarti kita bisa taruh kepercayaan kita pada Tuhan, bukan pada diri kita. Dan kalau kita milik Yesus, artinya apa yang Tuhan katakan tentang kita, itulah yang penting. Bukan apa yang dunia ini katakan, orang lain katakan, kamu masa segitu-segitu aja, hidupnya gak ada perubahan. Masa belum menikah, udah umur berapa, masa belum gini. Bukan itu yang penting, tapi apa kata Tuhan tentang kita. Jadi, who God says we are, itu jauh lebih penting untuk mendefinisikan atau merumuskan identitas kita. Saudara-saudara, setiap dari kita itu dipercayakan Tuhan dengan tujuan dan pelayanan yang unik. Saudara percaya saudara spesial? Iya, amin, amin, amin. Lemes semuanya ya, antara percaya nggak percaya. Saudara percaya saudara spesial? Amin. Setiap dari kita itu spesial atau istimewa.
Setiap dari kita itu diperlengkapi Tuhan dengan keunikan tertentu yang menjadikan kita berbeda satu sama lainnya. Dan setiap dari kita dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan panggilan khusus yang mungkin orang lain gak bisa lakukan. Mungkin Anda berpikir, tapi saya cuma bisa melakukan ini loh, saya cuma bisa mendengarkan ibu-ibu lansia berbicara. Gak apa-apa, itu pelayanan saudara. Oh, saya cuma bisa melayani keluarga saya nggak pernah pelayanan keluar. Gak apa-apa, itu juga yang Tuhan titipkan buat saudara. Setiap dari kita punya panggilan yang khusus dan Tuhan mau kita semua bergiat untuk melaksanakan bagian kita. Yang jadi masalah, setiap kita mau dekat untuk menggenapi panggilan kita dalam Tuhan, si setan akan berusaha mengganggu kita. Si setan akan berusaha mencuri dan merampas apa yang Tuhan taruh di hati kita, apa yang harusnya kita lakukan. Dan yang pertama kali si setan lakukan adalah merampas identitas Anda. Kenapa? Karena saat Anda lupa siapa Anda di dalam Tuhan, siapa Anda menurut Tuhan, maka setan akan dengan gampang bilang, udahlah ya, suruh orang lain aja. Kamu kan gak harus di situ. Udahlah, kamu tuh gak terlalu bagus, kamu gak terlalu baik, orang lain jauh lebih baik dari kamu. Udahlah, kamu gak punya waktu, mending cari duit. Udahlah, udah. Dan semua udah. Semakin banyak kebohongan yang ditanamkan sehingga kita jadi lupa siapa kita di dalam Tuhan dan apa panggilan yang Tuhan mau kita kerjakan. Jadi kalau saudara pikir saudara nggak layak, ingat apa kata Tuhan tentang Anda. Tuhan bilang saudara berharga seperti biji mata Tuhan. Kalau saudara pikir saudara lemah, ingat apa kata Tuhan. Tuhan bilang oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan dan di dalam Dia kita kuat. Kalau saudara pikir saudara ditolak dan tidak ada yang peduli, Tuhan bilang saudara diterima dan diadopsi menjadi anak Allah bahkan sejak dari kandungan. Jadi jangan biarkan dosa-dosa atau kebohongan si jahat itu merampas identitas kita dan membuat kita lupa siapa kita menurut Tuhan. Pertanyaannya, siapa kita menurut Tuhan? Jadi di sini saya berusaha merangkumkan ya, sebenarnya di Alkitab itu ada banyak sekali kata Tuhan tentang manusia ya. Siapa kamu, kamu itu dihargai, kamu itu dikasihi, kamu itu dipilih. Tadi lagu juga mengatakan hal itu ya. Ini karena tempat gak cukup ya Bapak Ibu, jangan khawatir jauh lebih banyak dari ini kata-kata Tuhan. Tapi saya baca beberapa ya. Kita sudah diampuni, kita sudah disembuhkan, kita sudah diterima sebagai anggota keluarga Kristus, kita sudah dipulihkan, kita sudah diselamatkan. Kita adalah biji mata Kristus, kita adalah umat pilihan Allah, kita anak-anak Allah, kita sudah diperlengkapi, kita bahkan menjadi pengantin Kristus. Kita berharga di mata Tuhan dan juga kita memiliki panggilan khusus. Seperti Yeremia, kita sudah dikenal Tuhan sejak kandungan. Dari janin ibuku, aku telah menenun engkau dan mengenal engkau dan memberikan kepadamu penugasan khusus. Jadi ada banyak sekali perkataan di Alkitab tentang siapa kita menurut Tuhan. Saat kita mengakarkan identitas kita di dalam Tuhan, maka identitas kita pun akan tumbuh seperti pohon yang kokoh dan tidak tergoyahkan oleh angin badai di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, identitas ini sangatlah penting saat kita mau berjalan bersama Tuhan. Nah hari ini saya akan fokuskan ke membahas 4 identitas saja. Jadi dari antara semua yang ada banyak ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah ya. Kita akan melihat 4 identitas saja. Nah dalam setiap identitas kita di dalam Kristus, saya percaya misalnya Tante Lydia ini adalah seorang ibu. Pasti seorang ibu itu memiliki hak dan kewajiban. Haknya adalah mendapatkan kasih sayang, kewajibannya adalah mengurus anak, membesarkan anak. Setiap dari kita pun punya hak dan kewajiban atas setiap identitas yang kita miliki. Begitupun dengan identitas kita dalam Kristus. Jadi yang pertama, sebagai anak-anak Allah. Jadi saya mau mengundang supaya kita semua bisa membaca bersama-sama ya. Dari Efesus 1 ayat 5, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah saudara-saudara, saya kan belum menikah nih ya, belum punya anak.
Saya mau tanya, waktu saudara-saudara yang sudah punya anak nih, mau punya anak itu, apakah bisa di-planning anaknya? Oh, saya mau anaknya nanti matanya belok, mau kulitnya putih, ya rambutnya tebal, bisa di-planning nggak saudara-saudara? Enggak bisa? Enggak bisa. Iya, jadi sekuat-kuatnya orang tua memplanning, sehebat-hebatnya medis, saya rasa sampai saat ini pun kita enggak bisa memplanning itu ya. Pengennya seperti itu, tiba-tiba keluarnya matanya sipit, kulitnya coklat, rambutnya tipis. Jadi kita nggak bisa memplanningkan hal itu. Tapi yang luar biasa, Tuhan bilang, kita sudah dipilih. Dan sebelum Tuhan membentuk kita dalam janin ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Sebelum kita punya nama, punya keluarga, punya harta, punya relasi, punya apapun itu, Tuhan sudah menentukan kita dari semula menurut kerelaan kehendaknya. Dan kerelaan kehendaknya ini asalnya hanya dari satu, yang tadi kita sudah bahas ya, kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang mengirimkan anaknya untuk mati di kayu salib. Kasih Tuhan yang membentuk kita di janin ibu kita, menguduskan dan mengkhususkan kita untuk panggilannya Dia. Hak kita sebagai anak-anak Allah tentunya adalah posisi itu. Kita sudah dipilih dan ditetapkan dari semula bukan karena apa yang kita punya atau siapa kita, tetapi karena kasih Tuhan. Jadi hak kita sebagai anak-anak Allah adalah karena kasih Tuhan. Lalu apa kewajiban kita sebagai anak-anak Allah? Nih, ada sahabat saya yang pernah bilang, kebetulan sahabat saya ini seorang orang tua ya, jadi sudah punya anak, dia pernah bilang, Nat, orang tua itu tidak punya kewajiban, orang tua itu punya kewajiban untuk mengurus dan membesarkan anak-anak mereka. Karena mereka mendatangkan anak-anak itu ke dunia ini. Tetapi anak-anak tidak punya kewajiban untuk mengurus orang tuanya. Kalau anak-anaknya baik, maka mereka akan memilih untuk mengurus orang tuanya. Saya waktu dengar hal ini, saya lumayan berpikir ya, iya benar juga ya. Karena saat kita mendatangkan sesuatu ke dunia ini, kita harus bertanggung jawab. Dan saat kita sebagai seorang anak, kita bisa memberikan apa yang kita berikan atas dasar kasih. Jadi bukan karena kewajiban tapi karena pilihan. Sebagai anak-anak Allah, apa yang bisa kita berikan untuk Bapak kita? Bapak kita sudah mengenal kita dari lahir. Dia sudah mengetahui kita luar dalamnya seperti apa. Tapi apakah kita sudah mengenal Bapak kita? Apakah saudara sudah mengenal siapa Bapak kita di sorga? Apakah saudara sudah mengenal Tuhan Yesus itu siapa? Sudahkah kita mengambil waktu untuk mengenal Tuhan? Mungkin dengan berdoa setiap harinya, baca Alkitab, CG, kita ngobrol sama teman-teman, seiman, sharing tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Sudahkah kita ambil waktu untuk benar-benar mengenal Tuhan? Untuk melihat kasih Tuhan dan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Apakah saudara sudah benar-benar mengenal Tuhan? Saya mau kita ambil waktu 10-15 detik untuk bisa berpikir, Tuhan, benarkah saya sudah mengenal Tuhan? Kalau belum, tolong singkapkan Tuhan. Bagaimana caranya supaya saya bisa lebih mengenal Engkau? Oke. Jadi saya harapkan setiap kali kita selesai membahas satu identitas, kita bisa langsung merefleksikan kembali dengan diri kita dan kondisi kita sekarang. Karena di dalam Tuhan kita bisa belak-belakan apa adanya. Tuhan udah tahu kok, sebelum kita mau ngomong apa Tuhan juga udah tahu, Tuhan udah kenal kita. Jadi kalau misalnya kita merasa ada satu hal yang menghalangi kita untuk mengenal Tuhan lebih jauh, mungkin itu saatnya hari ini untuk kita bisa menghilangkan halangan itu dan datang lebih dekat kepada Tuhan.
Identitas kedua yang saya mau bahas itu adalah ahli waris Allah. Dan di antara beberapa identitas yang saya tuliskan ya, saya merasa Tuhan itu ngomongnya kencang banget tentang hal ini. Dan pertama-tama mari kita baca bersama-sama ya dari Roma 8 ayat 17. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ahli waris itu hanya bisa didapatkan kalau saudara adalah anak. Kita menjadi anak dulu, baru kita menjadi ahli waris. Dan yang sangat menarik waktu saya membaca ayat ini, yang paling keluar adalah berhak menerima janji-janji Allah. Berapa banyak dari kita yang sudah mengklaim janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Belum ada nih. Sudah ada, yes. Berapa banyak dari kita yang sering menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Amin. Aduh, iman saya mulai terbangun ya, lebih banyak ya tangan yang naik. Oke. Jadi yang menarik saudara-saudara, waktu saya riset untuk persiapan khotbah ini, saya menemukan ada seorang pelayan Tuhan, dia itu menghitung janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Dan dia menemukan ada 7.487 janji Tuhan kepada manusia di dalam Alkitab. Jadi ada 7.487 janji Tuhan dalam Alkitab. Ya oke, yang semua pinter mat mulai menghitung ya. Kalau kita klaim satu janji Tuhan per hari, kita punya janji yang baru dan berbeda untuk diklaim selama 20 tahun lebih. Tapi kan saya kalau satu itu nggak cukup ya. Jadi saya maunya lebih. Jadi kalau kita klaim 20 janji Tuhan setiap harinya, kita akan bisa punya janji yang baru dan berbeda-beda, dan itu untuk lebih dari 1 tahun. Luar biasa nggak Tuhan itu? Janjinya itu banyak banget. Tapi berapa janji-janji Tuhan yang udah kita klaim saudara-saudara? Mungkin yang kita klaim cuma berhubungan sama finansial, mungkin yang kita klaim cuma berhubungan sama kesehatan kita. Pernah nggak kita klaim janji Tuhan yang bilang, Tuhan walaupun 1000 rebah di kiri kananku, aku tidak akan mendapatkannya. Aku akan tetap dilindungi. Pernah nggak kita klaim janji-janji Tuhan yang bilang, I will keep you and bless you. I will make my face shine upon you and give you peace. Pernah nggak kita klaim janji-janji Tuhan yang bilang, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancanganku mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, janji-janji Tuhan tuh ada banyak banget. Tetapi pernah nggak kita mengklaim janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita? Seringkali yang terjadi adalah kita bilang, aduh ya aku ya masih begini aja, ya aku masih sakit, ya begitulah ya kalau Tuhan mengizinkan nanti akan disembuhkan. Klaim saudara, klaim. Tuhan aku nyatakan dalam nama Yesus aku sembuh, aku percaya. Tuhan aku nyatakan dalam nama Tuhan Yesus aku punya uang yang dibutuhkan untuk membayar sekolah anakku. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus aku nyatakan, aku percaya Tuhan bahwa bisnisku, usahaku akan diberkati. Klaim. Apakah Tuhan akan selalu memberikan? Itu terserah rencananya Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita yang terbatas tidak bisa memahami. Yang bisa kita lakukan, klaim. Tuhan yang akan sediakan, Tuhan yang akan berikan sesuai dengan rencana dan waktunya Tuhan. Ini kalau dipikir-pikir seperti saudara dapat voucher 1 juta ya, voucher belanja. Mungkin yang ibu-ibu pasti suka ya kalau dikasih voucher belanja, asik banget voucher belanja. 1 juta, tapi nggak pernah dipakai sampai kadaluarsa. Rugi banget. Syukurnya firman Tuhan dan janji Tuhan itu tidak seperti voucher belanja yang punya kadaluarsa dan punya nominal. Firman Tuhan, janji Tuhan itu tidak terbatas, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan jumlah. Saudara bisa klaim setiap hari, saudara bisa terima setiap hari, dan setiap hari Tuhan kasih hari yang baru, janji yang baru, pemberian yang baru lagi. Amin, amin.
Jadi jangan seperti pengemis saudara yang cuma oke ya mudah-mudahan kalau ini. Kita harus bertindak sebagai ahli waris. Katakan saya ahli waris Tuhan. Saya ahli waris Tuhan. Amin. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan, jangan batasi kasih Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya lebih enak sih ya, kita bilangnya don't sell God short gitu. Artinya jangan underestimate Tuhan. Apa yang Tuhan bisa kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara mungkin berpikir, ya tapi aku banyak melakukan dosa, aku udah jauh dari Tuhan, aku udah meninggalkan Tuhan sekian lama, mana mungkin aku bisa dengan begitu mudahnya mengklaim janji Tuhan. Ingat cerita anak bungsu di dalam Alkitab? Jadi si anak bungsu ini meninggalkan orang tuanya yang kaya raya setelah minta hartanya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh berfoya-foya. Begitu hartanya habis, semua orang tinggalin dia miskin, dia lalu baru ingat bapaknya. Dari cerita ini, satu hal penting yang bisa kita pelajari adalah anak itu ingat siapa dia menurut bapaknya. Kalau dia ingat siapa dia menurut kata orang, orang-orang bilang, aduh kamu gak tahu diri, kamu gak tahu malu, gak usah lah balik, udah pergi juga. Tapi dia ingat, bapakku bilang, aku ini anaknya, dan dia pulang sama bapaknya. Dan bapaknya apa yang dia lakukan saat dia pulang? Dia menyambutnya dengan tangan terbuka dan memberikan perjamuan. Sama seperti saudara, kalau saudara mungkin berpikir, Tuhan aku gak layak, Tuhan aku udah terlalu jauh. Jangan remehkan kasih Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan gak pernah give up, gak pernah menyerah. Menunggu Anda kembali pulang. God loves you. Jadi jangan remehkan kasih Tuhan yang jauh lebih besar dan lebih dalam dari apa yang bisa kita bayangkan. Itu tadi hak kita sebagai ahli waris. Lalu apa kewajiban kita? Di ayat ini sudah disebutkan ya. Menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara pernah dihina karena membela Kristus? Saudara sudah menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara pernah disakiti oleh anggota keluarga? Atau pernah ditolak oleh keluarga Anda? Saudara sudah menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara pernah dikucilkan karena pegang prinsip. Dianggap enggak cool, enggak gaul. Saudara sudah menderita bersama-sama dengan Dia. Untuk teman-teman yang masih single ya, terutama perempuan-perempuan, Anda pernah diputuskan pacar karena memegang prinsip dalam Kristus? Saudara sudah menderita bersama-sama dengan Dia. Kalau Anda pernah diejek, dihina, dikucilkan, Anda pun misalnya pernah dibenci sama teman sekerja karena nggak mau korupsi, Anda juga sudah menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi penderitaan kita itu bentuknya bisa berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Karena menderita bagi Yesus itu mungkin sedikit berbeda dari apa yang kita bayangkan. Menderita bersama Yesus itu artinya kita menderita dalam perlawanan kita terhadap dosa. Bagaimana kita bisa, yang Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Setiap hari kita belajar untuk menyangkal diri, keinginan-keinginan kita yang ingin mudah aja, yang ingin dosa aja, kita bisa sangkal. Mudah enggak, sampai saat ini saya masih bergumul saudara, apalagi kalau saya yang paling berat itu screen time ya, aduh berat banget itu buat saya. Karena gampang banget buat saya tuh buka YouTube, nonton, lalu yang lain-lain. Dan satu hal lagi yang buat saya sulit adalah kadang-kadang menahan emosi ya, menahan amarah. Tetapi Tuhan, waktu Tuhan bilang sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Sekarang ini yang saya lakukan untuk diri saya. Kalau saya mulai marah, saya langsung begini. Mengingatkan diri ya. Oke. Yes. Walaupun dalam udah kayak merup, tapi di luar ya. Kita dengarkan dulu. Jadi itu semua adalah proses saudara-saudara, tetapi dimulai dengan kita memilih untuk melakukannya. Kita memilih, mau enggak kita menderita bersama-sama dengan Yesus dalam kapasitas kita masing-masing. Jadi penderitaan ini bukan berarti Anda harus pergi ke Afrika, jadi homeless untuk mengabarkan Injil, bukan kayak gitu. Tetapi dalam tempat kita sendiri, keluarga kita, tempat pekerjaan kita, komunitas kita punya penderitaan dan perjuangan kita masing-masing. Jadi
Jangan lupa, jika seseorang mengikuti Yesus, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Lalu yang identitas ketiga adalah utusan-utusan Kristus. Saya bacakan aja ya, dari 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Nah, kalau bahasa Inggrisnya lebih enak saudara-saudara ya, utusan-utusan Kristus, Christ's ambassador. Ambassador, apa ya ambassador? Mungkin ada yang tahu brand ambassador? Ya, mungkin ada yang tahu. Ada yang menjadi brand ambassador mungkin di sini. Jadi kalau brand ambassador itu adalah orang-orang terpilih untuk mewakili sebuah brand produk. Orang-orang itu biasanya sudah pakai produknya, sudah merasakan manfaatnya, terus mereka berbagi testimoni atau sharing testimoni supaya lebih banyak lagi orang bisa pakai produknya. Kalau dalam konteks yang lebih luas, ambassador itu adalah duta besar dalam pemerintahan ya. Jadi kalau kita seorang ambassador atau duta besar, kita itu adalah perwakilan negara kita di negara lain. Misalnya, saya adalah perwakilan atau duta besar Indonesia di negara Korea Selatan ya. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo gitu. Nah, kita adalah orang yang mewakilkan penduduk Indonesia di negara Korea Selatan itu. Kalau misalnya orang Korea yang nggak pernah ke Indonesia atau nggak tahu orang Indonesia itu seperti apa, mereka akan mengetahui orang Indonesia seperti apa dengan melihat kita dan cara hidup kita. Jadi sama dengan utusan-utusan Kristus ini, saat kita menjadi utusan-utusan Kristus atau ambassadors of Christ, kita juga menjadi duta besar Kristus bagi dunia ini, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita, kalau orang belum mengenal Tuhan, kalau ditanya Tuhan Yesus tuh kayak apa sih? Ya mungkin ya seperti si A itu ya, karena dia kan orang Kristen atau dia kan ikut Yesus. Tuh jadi kewajiban kita sebagai utusan-utusan Kristus adalah untuk hidup sesuai dengan teladan Yesus. Sehingga bisa menjadi testimoni yang baik bagi banyak orang. Membuat orang yang belum kenal Tuhan, ingin kenal dengan Tuhan. Ingin mengetahui Tuhan lebih lanjut. Jangan bikin mereka kapok saudara-saudara. Sekarang pertanyaannya, apakah hidup kita sudah sesuai dengan teladan Kristus? Tidak mudah, saya masih struggle juga. Tapi saya mengundang kembali lagi saudara-saudara untuk mari kita refleksi kembali ya. Ada nggak ya satu aspek dalam hidup kita yang mau kita tingkatkan supaya lebih semakin jadi seperti Kristus? Saya kasih waktu, mungkin boleh dicatat di notes-nya atau di handphonenya, sambil didoakan juga. 1 minggu ini kita mau fokus untuk meningkatkan satu aspek dalam hidup kita itu. Jadi saya kasih waktu dulu. Apa satu hal dalam hidup saudara yang ingin saudara tingkatkan untuk menjadi lebih seperti Kristus? Oke, jadi boleh dicatat, boleh didoakan dan dijalankan dalam minggu ini. Karena tentunya perubahan itu nggak mungkin langsung ya saudara, pasti pelan-pelan. Lalu yang terakhir, identitas yang terakhir saya mau bagikan adalah dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi di sini fokus saya itu ke bangsa yang terpilih dulu. Karena saudara-saudara kita semua adalah bangsa yang terpilih. Mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya fokusnya lebih ke individu sama Tuhan ya, anak-anak, ahli waris, utusan-utusan. Tetapi kali ini fokusnya ke komunitas, yaitu sebuah kelompok kita semua gitu. Nah kita semua sudah diciptakan dengan panggilan khusus yang berbeda-beda, tadi kita udah bahas ya. Dan saudara ingat siapa umat atau bangsa pilihan Yesus yang pertama-tama? 12 muridnya. Yes, betul tadi ada yang ngomong itu. 12 muridnya itu adalah yang pertama dipilih oleh Yesus. Dari 12 murid berkembang menjadi 120 orang. Dari 120 orang berkembang lagi pas Pentakosta jadi ribuan orang.
Dan saat saya research, jumlah orang Kristen di dunia ini per tahun 2024 itu ada 2,5 miliar orang di seluruh dunia ini. Banyak ya? Kok nggak kerasa banyak ya? Mungkin karena kita hidup di Indonesia. Tapi seluruh dunia ini ada 2,5 miliar orang Kristen. Awalnya dari 12. Jadi kenapa dari 12 itu bisa jadi sekarang 2,5 miliar? Karena mereka melakukan kewajibannya itu, memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dan ajaib. Kalau kita mengingat dalam Matius 28 ya, di akhir Yesus sebelum dia naik ke surga dia bilang, inilah amanat agungku. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan di situ juga Tuhan berikan janjinya untuk kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tentunya saat kita membagikan firman Tuhan, membagikan janji Tuhan, membagikan kabar baik itu, pasti ada resistensi, pasti ada penolakan, pasti nggak mudah. Tapi hal paling simpel yang bisa kita lakukan untuk membagikan kabar baik buat orang lain adalah dengan menjadi contoh, dengan hidup sesuai dengan teladan Yesus. Baru-baru ini saya mengikuti sebuah konferensi leadership ya, jadi di situ saya ketemu wanita-wanita lainnya dari berbagai negara. Ada satu orang wanita dari Saudi Arabia, dia bilang, di negara kami membagikan firman Tuhan itu nggak boleh. Kami bisa ditangkap, kami bisa dipenjarakan kalau kami ketahuan membagikan firman Tuhan atau kabar baik. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka membagikan kabar baik melalui hidup mereka. Contoh yang teman saya lakukan ini adalah dia itu seorang ibu. Dan ibu-ibu di sana itu biasanya kerjaannya mengurus anak. Saat anaknya itu sedang latihan sepak bola atau ekstrakurikuler di sekolah, ibu-ibu yang orang lokal sana juga berkumpul bersama dengan dia. Yang dia lakukan sangat simpel, just be kind. Dia cuma nanya, halo apa kabar? Oh kamu nunggu anak ya? Oh iya, kamu kok kelihatannya sedih, kenapa? Lalu dia mendengarkan, dia bangun relationship, dia bangun hubungan, dia bangun kepercayaan dengan orang-orang lokal sana. Setelah sekali, 2 kali, 3 kali, setelah 3 bulan, ibu-ibu itu jadi berteman dengan dia. Dan setelah lewat beberapa bulan, baru dia bisa bilang, boleh nggak saya doakan kamu? Bukan doa untuk menerima Tuhan Yesus dulu, tetapi cukup doa untuk kebutuhannya mereka. Tolong dong doakan saya ini anak saya lagi sakit. Oke, nanti saya doakan ya. Lalu dia doakan di sekolah itu sambil nunggu anaknya main sepak bola. Setelah 1 tahun, dia diundang datang ke rumah ibu-ibu itu. Dan mereka bisa makan bersama, dia bisa mulai membagikan kasih Kristus lewat cerita-cerita hidupnya dan juga cerita di Alkitab. Jadi saudara, perjuangan kita itu kadang-kadang membagikan firman Tuhan atau membagikan kabar baik itu enggak seperti ini. Kadang-kadang it's a long game, it's a marathon gitu. Jadi bukan sprint aja. Melalui hidup kita, kita juga bisa menjadi Yesus yang orang lain lihat. Jadi jangan takut kalau saudara berpikir, oh saya belum pernah evangelism, saya belum pernah ini. Start with your life, because your life is the best testimony. Amin. Yes, jadi yang terakhir, know it, live it, karena di kita, di NTB, sekarang kan ada seri Know It and Live It. Saya mau tutup dengan ini. Di awal saya cerita tentang teman saya yang kehilangan paspor. Tapi saudara-saudara, kita semua juga sebenarnya paspor kita itu salah. Bukan paspor hijau, paspor biru, paspor merah, ataupun paspor-paspor lainnya yang kita punya. Paspor kita yang sebenarnya adalah paspor kerajaan Allah. Dunia ini hanya tempat persinggahan sementara. Di Ibrani juga dikatakan, karena kita hidup di tempat yang sementara, bukan tempat tinggal kita yang tetap. Kita melihat ke kota yang akan datang. Jadi kalau saudara merasa ada begitu banyak pencobaan, ada begitu banyak tantangan, selalu ingat, know it,
your real identity in Christ. Know that you are God's children, the children of God. You are the heir of Christ. Anda adalah ahli waris dari Kristus, anak-anak Allah. Anda adalah utusan-utusan Kristus. Anda dihargai, Anda dikasihi, Anda diselamatkan, Anda diampuni. Anda juga adalah bangsa yang terpilih milik Tuhan. Know it, know your real identity. Lalu live it. Live it, exercise your authority. Artinya gunakan otoritas yang Anda terima dari Tuhan. Sebagai anak, gunakan. Anda bisa memanggil Tuhan Bapa. Tuhan itu hanya sejauh doa. Gunakan otoritas, klaim janji-janji Tuhan dalam hidup Anda. Lihat bagaimana hidup Anda akan diubahkan oleh Tuhan saat Anda berserah pada Dia. Lalu, be the Jesus people see. Karena the best testimony, kesaksian terbaik adalah melalui hidup kita. Paulus mengatakan, jadilah suratan terbuka di mana orang lain bisa melihat hidup kita dan diri kita dan melihat Yesus di dalamnya. Be the Jesus that people see and share the gospel. Bagikan kabar baik supaya kita pun bisa menjadi pelayan yang membawa perdamaian itu dengan Tuhan dan juga dengan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas pesan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, mungkin ini adalah kebenaran yang sederhana Tuhan, tapi mungkin di pagi ini Tuhan, kami minta Tuhan Engkau teguhkan lagi dan lagi Tuhan identitas kami dalam Engkau.